ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Ada hadis yang azim, agung, luar biasa, dan tentu beragam hadis dan juga ayat berkaitan dengan al-hubb. Tapi ada satu hadis yang membuat ana pribadi, masya Allah, takjub dan kagum akan kecintaan sahabat terhadap Allah Ta'ala, Rasulnya, dan apa yang dibawa oleh Rasulnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, dalam sunan Abi Dawud rahimahullah, di kitab Sunan Abi Dawud di bagian kitab At-Taharah, di bagian kitab At-Taharah. Boleh dibilang hadis itu cukup atau sedikit panjang sebagaimana hadis tadi pagi, dan kita akan membahasnya insyaallah perlahan-lahan. Dengan sanadnya Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Beliau bercerita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni fi ghazwati Dzatir Riqa'. Kami pernah keluar bersama Nabi SAW di suatu peperangan beliau, yang peperangan tersebut disebut Ghazwah Dzat Ar-Riqa'. Dan Ghazwah Dzat Ar-Riqa' ini ada di tahun 4 Hijriah. Jadi di antara kenyataan yang ada di zaman Nabi SAW, peperangan itu umumnya terhadap orang musyrik maupun orang Yahudi atau Nasara terjadi pada periode Madinah. Ya, terjadi pada periode Madinah. Kemudian fa asaba rajulun imra'ata rajulin minal musyrikin. Ada seorang sahabat Nabi yang saat peperangan Dzat Ar-Riqa' ini berhasil membunuh imra'ata rajulin minal musyrikin, seorang perempuan yang merupakan istri dari seorang pria kaum musyrikin. Ya, jadi terbunuh dalam peperangan tersebut seorang perempuan, dan perempuan tersebut adalah bini, ya, istri dari suaminya, dan suaminya salah satu pasukan musyrikin, gitu loh. Pada asalnya dilarang dalam perang kita untuk membunuh perempuan, anak kecil, dan orang-orang tua. Tetapi kalau misalnya perempuan atau orang-orang tua ini, ya qadarullah, menyerang, maka ada jihad difa', kita membela diri, ya, bertahan dengan mungkin membunuhnya. Mungkin itu cara terpintas, ya. Maka terbunuhlah perempuan tersebut yang merupakan seorang istri dari seorang musyrik. Ya, perempuan tersebut yang musyrikah. Apa kira-kira suaminya kira-kira gimana tanggapannya? Fine-fine aja, oke, atau wah, balas dendam kan? Maka fahalafa an la antahiya hatta uhriqa daman fi ashabi Muhammad. Maka suaminya ini yang masih hidup bersumpah. Syekh di sini lihat, orang musyrikin zaman itu, mereka kalau bersumpah biasanya malah pakai Allah kadang biasanya. Uqsimu billah wallahi, gitu. Ya, bersumpah dia an la antahiya hatta uhriqa daman fi ashabi Rasulillah, fi ashabi Muhammad. Kata dia, la antahi, saya tidak akan berhenti hingga saya berhasil menumpahkan suatu darah
di antara sahabat Muhammad. Mau balas dendam ya Pak? Mau balas dendam. Ya, bini jadi bunuh gimana nggak balas dendam? Maka punya azam seperti itu, ikhwan. Ini azam pribadi, dendam pribadi terhadap kaum muslimin. Maka dia pengen menumpahkan darah. Dan makna dari uhriqa daman di sini menumpahkan darah yaitu membunuh maknanya. Ya maknanya membunuh. Karena ketika itu namanya membunuh ya menumpahkan darah. Karena senjata mereka real pedang, bukan buat racun atau enggak, pedang atau busur panah. Fa kharaja yatba'u atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mungkin di tengah peperangan atau mungkin peperangan hampir selesai. Dia pun kharaja yatba'u atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun keluar sendirian. Yatba'u atharan Nabi. Kalau bahasa Jawanya itu kayak niteni, Pak. Apa itu? Memperhatikan apa? Jadi pasukannya Nabi dia mengendap untuk mengikut-ikuti gitu loh. Secara diam-diam. Apa bahasa kalau di sini, Pak? Udah benar nggak itu? Menguntit, mengintai, ya. Ya, terserah Bapak lah apa, ya. Pokoknya gitulah. Yang penting paham lah, ya. Maka dia ngikutin tuh dari belakang. Tapi diam-diam. Para sahabat nggak pada tahu nih, ya. Fa nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzilah. Maka nazalan Nabi, nazalan ini artinya bisa turun, bisa singgah. Bisa turun, bisa singgah. Kan nazal. Kalau misalnya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, turun, nazala. Maka nazala, tapi nazala atau nuzul bisa juga artinya singgah. Kayak misalnya kalau dari Desa Rejo, apa ya namanya tadi? Rejo Desa? Oh iya, Masya Allah, Sumber Rojo, Desa Sumber Rojo misalnya. Berangkat mau ke desa lain atau ke kabupaten lain, ternyata ngasok dulu di warung kopi, mungkin karena hujan. Maka ini maknanya ngasok ini, singgah ini namanya nazalah, ya gitu. Nah dalam perjalanan itu Nabi SAW dan para pasukannya singgah manzilah di suatu tempat persinggahan. Ya, tapi singgahnya tentu bukan di kedai, bukan, tapi di suatu tempat. Ya. Maka berkata Nabi SAW, Man rajulun yakla'una, siapa pria yang siap untuk membackup atau yang bisa kita andalkan untuk menjaga kami. Siapa? Maksudnya begini jemaah. Jadi beliau dan para pasukan ini, beliau SAW dan para sahabat pasukannya, ya, mungkin selesai perang atau lagi istirahat dari peperangan, itu ke suatu tempat peristirahatan, tempat persinggahan di suatu lembah. Ya, sebagaimana di sini kan banyak lembah-lembah nih. Ya, suatu lembah antara bebukitan nih, ya. Nah, namanya kan kalau lembah itu kan berarti yang paling rendah. Ada bukit, ada bukit. Entah seberapa curam itu, yang penting ini lembah. Masuklah Nabi Muhammad dan para sahabatnya ke sini nih. Nah, lembah ini memiliki gate, memiliki bukan pintu gerbang, tapi permulaannya gitu, yang bisa dijaga oleh sahabat gitu, supaya nggak ada musuh merasuk ke dalam lembah tersebut. Kegambar nggak Pak di sini? Ya, orang sini pasti kegambar lah. Orang isi lembah doang kan di sini ya. Nah. Man yaklauna, man rajulun yaklauna. Siapa di antara kalian yang siap untuk menjadi tameng kita, yaitu menjaga di posisi sana, di posisi pos depan. Jangan semuanya kemari, harus ada yang jaga. Ya. Kalau misalnya Nabi SAW bertanya seperti itu, menyatakan siapa yang siap, pasti ada biasanya sahabat yang siap, jemaah. Pasti biasa gitu. Karena untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Siapa di antara kita yang pengen berkhidmat kepada Rasulullah? Cara kita berkhidmat kepada Rasulullah SAW adalah mengikuti sunnahnya dan membela sunnah Nabi SAW. Ya, taib. Kemudian dan juga di antaranya membaca sunnah Nabi SAW seperti ini. Kemudian ikhwan, jemaah sekalian rahimakumullah. Fantadaba rajulun minal muhajirina wa rajulun minal ansar.
Maka ada satu pria dari kalangan Muhajirin, ada satu pria dari kalangan Ansar yang berintidab, menawarkan diri dan merelakan diri untuk menjadi tameng tersebut di pos penjagaan. Saya Rasulullah, saya Rasulullah. Dari satu pria dari kalangan siapa? Muhajirin. Ini kalau disebut kalangan Muhajirin berarti beliau termasuk orang-orang yang dahulunya orang siapa? Mekah. Hijrah ke Madinah, maka disebut kalangan Muhajirin. Kalau disebut kalangan Ansar, dari kata Ansar, Nasara membantu, yaitu orang-orang yang membantu Nabi SAW di Madinah. Artinya mereka ini penduduk pribumi Madinah, gitu. Baik dari suku Aus atau Khazraj. Kalau Muhajirin rata-rata dari suku apa? Quraisy, ya gitu. Maka dari satu kalangan Muhajirin, satu kalangan Ansar, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Oke, sok silahkan. Maka Nabi SAW menginstruksikan, kuna bifamis syi'ib. Kalian jaga di mulut bagian depan lembah ini. Ya, di pos sana, jaga di depan. Falamma kharaja ar-rajulani ila famis syi'ib ittaja'al muhajiri. Ketika dua pria tadi, siapa? Satu pria dari kalangan Muhajirin, satu sahabat dari kalangan Ansar. Mereka berdua radhiyallahu anhuma jalan menuju ke mulut lembah ke depan, ya. Nah, ittaja'al muhajiri. Pria yang dari kalangan Muhajirin, sahabat ini salah satunya dari kalangan Muhajirin, ittaja' itu sasarean. Apa? Rebahan. Rebahan santai gitu loh. Karena emang nggak ada apa-apa. Rebahan santai. Wa qamal ansariyyu yusalli. Nah, satunya yaitu dari Ansari, dari penduduk Ansar atau dari kalangan Ansar. Satu prianya, satu sahabat ini ngapain? Satunya lagi salat. Satunya apa bahasanya ya? Tidur-tiduran gitu, nyantai. Satunya salat, ya. Kalau ada satpam kayak gitu, masya Allah, Pak. Ya, satunya nyantai, satunya sholat, masya Allah. Ya. Nah, wa atar rajulu falamma ra'a syakhsahu arafa annahu rabi'atun lil qaum. Ya, dalam keadaan ini seolah-olah fine aja nih, aman, nggak ada apa-apa. Tapi ingat tadi ya, ada yang dendam loh, ya kan? Wa atar rajul, pria tersebut pun datang. Siapa pria ini? Ayo. Yang istrinya dibunuh. Musyrik ya, pria musyrik. Datang itu. Pengen melampiaskan dendamnya. Falamma ra'a syakhsahu, ketika pria musyrik yang istri dibunuh ini melihat sosok dari Ansari ini yang lagi sholat ini, arafa annahu rabi'atun lil qaum. Dia tahu, ini yang lagi sholat ini orang penting di kaumnya, bukan orang sembarangan. Paham jemaah? Kira-kira dalam keadaan ini orang musyrik ini dendam dia karena bininya dibunuh. Sekarang ada mangsa yang merupakan orang penting di kalangan Nabi Muhammad, di kalangan sahabat Muhammad. Dan ini nggak ada yang ngejaga nih orang. Lagi sholat yang menjaga Allah Taala tentu. Tapi ini nggak ada lepas dari penjagaan mata manusia. Ini gampang ini. Ya, ini orang ini bukan orang sembarangan. Kalau saya berhasil menumpahkan darahnya, bakal jadi berita penting ini, gitu kan? Maka kemudian faramahu bisahmin fawada'ahu fihi fanaza'ah. Nah, maka kemudian si pria musyrik ini melemparkannya panah, Pak. Ini ngapain ini namanya? Bahasa kita memanahnya. Bisahmin dengan anak panah, fawada'ahu fihi, sampai tertancap itu panah di tubuhnya yang sholat tadi, pria sahabat Ansari yang sholat tadi. Kegambar di sini, ya, kena orang zaman ketiga itu kan jago-jago, Pak. Ya, fanaza'ah. Apa yang dilakukan oleh sahabat Ansari ini, kawan? Dia cabut. Hatta romahu bi thalathati azhum. Sampai 3 kali itu disasarin tuh panah ke tubuhnya pria Ansari yang sedang sholat ini. 3 kali. 3 kali kena, 3 kali ces. 3 kali. 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 3 k
copot. Cus lagi, copot lagi. Cus lagi, copot lagi. Ya. Tsumma raka'a wa sajada. Habis itu pria Ansari tersebut ruku', ya tidak sujud. Kayak orang sholat normal. Gimana Pak? Kebayang nggak sampai sini? Lagi sholat, kena panah, truk dicabut, kayak nyabut bulu apa gitu. 3 kali pula. Tsumma tabaha sahibuh, yang tadi lagi ngapain? Tidur-tiduran. Intabah tuh terbangun dari tidurnya dan melihat kondisi gitu loh. Loh, kaget dia. Falamma arafa annahum qad nadhiru bihi haraba. Kan kaget loh. Loh, kamu kok kayak gitu berdarah-darah gitu. Falamma arafa, ketika pria musyrik tadi yang melempar panah itu tahu bahwasanya orang-orang atau para sahabat ini mulai melihat dirinya, ya, maka harobah, kaburlah pria musyrik tadi. Berarti belum sempat membunuh ya, baru sempat menceploskan 3 anak panah. Ya tapi itu udah parah Pak ya. Ya. Kabur. Walamma ra'al muhajiriyu ma bil ansari minad dam. Ketika sang muhajir ini, ya orang muhajir ini yaitu yang tadi tiduran, melihat apa yang terjadi pada orang Ansari ini, terlihat ada lumuran-lumuran darah karena kena panah. Ya tentu juga kelihatan panahnya tercabut tuh di bawah gitu. Maka berkata itu Ansari, Subhanallah, ala anbahtani awwala ma rama. Kenapa kok kamu enggak ngebangunin saya di pertama kali dia menceploskan anak panah kepadamu? Pertama, bangunin dong, kasih tahu saya. Kok malah diem aja gimana? Apa jawabannya? Kuntu fi suratin aqra'uha falam uhibba an aqta'aha. Pas saya lagi diri, saya ketancep panah sampai 3 kali. Itu saya lagi baca suatu surat yang lagi saya suka, tapi saya nggak mau berhenti baca surat, makanya saya terusin. Paham di sini jemaah? Paham insyaallah ya? Gitu. Udah cukup ceritanya sampai situ, kita tutup aja majelisnya, udah sampai situ aja. Gitu. Apa sih ibrohnya kira-kira jemaah? Ya. Ada nggak yang mau mencoba dijajal gitu ya? Sok silakan. 1 aja di sini. Ada yang manah dari sana kena 3 kali. Mungkin bukan dicabut, mati duluan mungkin kalau kita. Masya Allah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya, mari kita petik faedah demi faedah dari awal hadis ya. Kita balik ke awal hadis tadi jemaah sekalian. Radhiyallahu anhum jami'an. Faedah pertama jemaah, disyariatkannya jihad fisabilillah, berperanglah di jalan Allah. Engkau tidak dibebani kecuali dirimu sendiri. La tukallafu illa nafsak. Engkau tidak dibebani wahai Muhammad kecuali dirimu sendiri. Artinya, wahai Muhammad, berperanglah. Wa harridhil mu'minin, anjurkanlah dan motivasikanlah orang-orang beriman untuk berperang melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dan engkau wahai Muhammad tidak dibebani kecuali atas dirimu sendiri. Artinya kalau ada di antara umat ini yang menolak ajakan Rasulullah SAW, beliau tidak berdosa. Wa ma alaina illal balagh. Kami para rasul cuma tugasnya apa? Menyampaikan. Yang penting disampaikan. Rasulullah SAW tidak dibebani atas dosa umat jemaah selama beliau menyampaikan. Ya. Balligh ma unzila ilaika fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai para rasul, tunaikanlah, sampaikanlah apa yang telah turun dari Rabbmu kepada engkau. Kalau kamu enggak atau tidak menyampaikan, maka berarti belum menunaikan itu, belum menunaikan perintah Allah. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menganjurkan kaum muslimin berperang. Itu di surat An-Nisa, turun di periode Madinah. Oke. Jadi disyaratkan apa? Berperang di jalan Allah fi sabilillah, ya. Dan itu lebih afdal dibandingkan dengan orang yang tidak berperang karena uzur. Lebih afdal. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala,
la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama kedudukan pahala orang yang qa'idun, yaitu orang yang hanya duduk di rumahnya tapi dia beruzur nih, ya, dibandingkan dengan orang yang berjuang, mujahid di jalan Allah dengan harta dan juga nyawanya. Nggak sama. Maka ini disyariatkan jihad fi sabilillah. Bahkan dalam surat At-Taubah disebutkan perkara-perkara dunia, kalau lebih kalian cintai daripada jihad, maka tinggal tunggu aja kehancuran. Cuma sekarang jihadnya kita itu tidak perang dengan senjata, jemaah. Ya, nggak perang dengan senjata. Jangan disalahpahami. Karena sekarang ini justru peperangan melawan muslimin, melawan muslimin tidak dengan senjata fisik untuk Indonesia ya, melainkan dengan apa? Dengan lisan dan tulisan. Bagaimana terus jihadnya kita? Jihadnya kita dengan lisan dan tulisan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya, begitu. Baik. Itu faedah pertama. Kemudian ada faedah berikutnya. Diperbolehkan secara darurat untuk membunuh perempuan harbi yang menyerang, perempuan kafir yang menyerang dalam peperangan kalau memang itu darurat. Kalau memang itu darurat, diperbolehkan. Itu bahkan tidak hanya di peperangan, bahkan dalam difa'un nafs, membela diri ya. Ada perampok, begal ya. Dan ternyata kita tidak bisa menghentikan orang ini kecuali dengan cara membunuh dia. Kalau enggak kita yang terbunuh. Ada enggak seterusnya, misalnya dia nih, na'udzubillah min dzalik, cerita saja sebagai contoh, naik motor ada begal kemudian. Ya. Dan kita ada semacam senjata atau pentungan ya, mungkin bisa kita ambil di jalan atau gimana, dia menyerang kita dan kita terancam untuk dibunuh. Kemudian kita apa? Pukul palanya sebagai pembelaan diri. Ya. Mati gara-gara dipukul. Pertanyaannya, adakah hukum qisas? Jawabannya tidak ada. Karena kita ini mematikan orang ini bukan dalam rangka sengaja mematikan dari awal, tetapi membela diri supaya nafs kita terjaga. Makanya di antara maqasid syariah, di antaranya adalah hifdzun nafs, menjaga nafs jiwa. Menjaga jiwa, dan itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Yang ditanya oleh para sahabat, apakah dia kemudian mendapatkan dosanya? Dosanya tetap orang yang terbunuh itu, yang begal itu dosanya. Maka dalam keadaan darurat, kadang-kadang hal yang dilarang menjadi diperbolehkan. Makanya dalam qawaid fiqhiyah ada kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Hal yang darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Yang tadi dilarang nih, asli dilarang, tapi karena darurat, nggak ada jalan lain, maka apa boleh buat? Ya, apa boleh buat? Ya udah dilakukan aja. Contoh lain. Ya, kalau misalnya kita di hutan, nggak nemu makanan apapun kecuali ular, ya khalas. Mau apa lagi? Selama tidak ada baghi dan 'ad, yaitu kecanduan, keenakan, mumpung nih ular makan haram, saya nggak bakal makan haram lagi, saya makan banyak. Enggak, itu nggak boleh. Makan secukupnya aja. Maka ini darurat, maka boleh? Ya boleh. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Hal yang darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Asalnya tetap haram, tapi karena darurat nggak mungkin melakukan yang lainnya, maka boleh. Kemudian faedah berikutnya, jemaah sekalian. Faedah berikutnya adalah harusnya senantiasa muslim waspada dengan makar orang kafir. Senantiasa muslim waspada dengan makar orang kafir. Sebagaimana tadi, ya, si suami kafir itu musyrik, nggak terima istri dibunuh. Dan Nabi SAW seolah-olah sudah membaca hal tersebut. Gitu. Makanya disuruh ada yang ngejaga di depan.
Berhati-hati, waspada akan makar mereka. Ya kan? Hati-hati. Lihat perang Uhud. Ya. Di antara penyebab kekalahan kaum muslimin ketika itu lawannya adalah Khalid bin Walid loh. Ketika beliau masih beragama lain radhiyallahu anhu. Di antara penyebab kekalahannya adalah lengah akan kewaspadaan terhadap makar orang-orang kafir dan strategi mereka. Nah, ini pelajaran buat kita jemaah sekalian. Terlebih Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara tidak akan ridha terhadap kalian wahai muslimin sampai engkau mengikuti millah mereka, agama mereka, gaya hidup mereka, style mereka. Ya. Dan Anda melihat di kampung ini, masya Allah, jemaah, ajib. Semoga Allah Ta'ala melindungi para pemuda di kampung ini yang Anda dengar banyak yang ke pesantren. Alhamdulillah. Ya. Anda bandingkan dengan suatu kampung yang Anda pernah ke kampung desa yang serupa. Allah musta'an, Anda mendapatkan hanya pemuda-pemuda yang hobi bermotor-motor bodong. Platnya nggak ada, ngegaya iya, terus knalpotnya racing, gede-gedean. Desa mau pamer sama siapa? Mau pohon. Tapi itu yang terjadi di mana? Sekolah nggak bener, dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Apakah itu yang diinginkan oleh orang-orang musyrik? Iya, itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Melemahkan kaum muslimin. Dimulai dari syababnya, pemudanya. Makanya pemuda ini penting. Ya. Pemuda ini vital karena pemuda adalah kebagaimanaan umat ini ke depannya. Itu pemuda. Pemuda sekarang adalah kebagaimanaan umat ini ke depannya. Maka kalau kita melihat bagaimana pemuda sekarang, itulah cerminan berapa puluh tahun lagi nih ke depan. Itu kita lihat pemuda sekarang. Maka ana berharap kepada Rabbul Alamin, Al-Malik, Al-Hakim, agar menjadikan para pemuda di desa, kenapa ana selalu lupa lu, desa Sumberjo, ya, semoga Allah Ta'ala jaga para pemuda di desa ini dan memberikan mereka ilmu agama sesuai dengan pemahaman yang benar, dan menjadi da'i baik di lingkungannya maupun di Indonesia pada umumnya, dan memberkahi keluarganya serta menjadikan mereka semua insyaallah husnul khatimah dan kumpul semua di surga Allah Ta'ala. Itu yang kita inginkan jemaah sekalian. Maka ketika Anda mendengar bahwa saya banyak sekali pemuda di sini ke pesantren yang nanti insyaallah akan menjadi sebagiannya hafiz, sebagiannya da'i, dan kemudian perekonomian mereka bagus. Kalau udah kayak gitu, apa sih yang dicari dari dunia ini? Apa yang dicari? Kelas. Kalau udah orang-orang itu agamanya bagus dan ekonominya Allah Ta'ala rezekikan cukup, bahkan lebih dari cukup. Apalagi tinggal bersyukur sama Allah dan tinggal menunggu sampai kapan kita ketemu dengan Allah dalam keadaan qalbun salim. Itu yang kita cari jemaah sekalian. Ya, maka hati-hati, walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Sampai detik ini orang Yahudi dan Nasara tuh nggak ridho sama kita, nggak ridho. Apalagi kalau kita sholat berjamaah seperti nggak ridho. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW di antara yang paling didengki oleh orang-orang Yahudi apa untuk kita? Di antaranya. Kalau kita mengucapkan amin ketika mendengar Al-Fatihah akhirannya, bahkan kalau kita merapatkan shaf, ya. Terlepas dari masalah pandemi atau enggak ya, anggaplah ini bukan pandemi ya, merapatkan shaf, agama mana yang bisa membuat pemeluknya itu sekompak itu? Suatu ketika di channel barat ya, ada siaran langsung yang mungkin dialirkan streaming dari channel-channel Mekah ya misalnya, dan di situ ketika itu sedang waktu antara azan dan iqamah. Kalau di sekitar Ka'bah kan antara azan dan iqamah ada yang lagi sholat sunnah, ada yang lagi mungkin tawaf, ada yang lagi apa, ada yang lagi doa, dan sebenarnya kan agak acak tuh ya, random gitu. Kemudian mereka ini presenternya bilang, ini lagi live, dan juga di Mekah lagi live tampak ya. Ini bagaimana orang Islam bisa mengatur keteracakan seperti ini? What a mess gitu loh. Apa arti what a mess, Pak?
Wah, angel lagi ngomong karo wong desa ya angel kok. What a mess. Apa what a mess? Kacau ini ya apa ya? Berantakan ya. Berantakan banget ini. Tiba-tiba qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Kira-kira orang muslim kalau dengar qomat pasti mesti ngapain? Diri, bangkit, kemudian meluruskan, merapatkan saf. Dan ketika itu Ka'bah kan lingkaran tuh. Rapi dengan instruksi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Langsung apa bahasanya? Diem itu orang kafir. Fabuhital ladzi kafar. Langsung diem dia. Diem tersedak melihat kenyataan orang Islam bisa diatur dengan apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya. Makanya Anda pernah isi kajian ya, kawan. Judulnya Persatuan bermula dari sini. Persatuan bermula dari sini. Dari apa? Salat berjamaah. Dari situ persatuan. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Diam dia. Ya. Nah, mereka tidak akan ridho dengan itu semua. Mereka lebih suka orang-orang Islam bercerai-berai, meninggalkan salat, meninggalkan agamanya dan seterusnya. Kemudian di antara faedah, ya berikutnya ada faedah jemaah. Faedah berkaitan dengan lafal nazala yanzilu nuzulan, nazilun manzulun dan seterusnya. Tadi kita sampaikan nazala artinya turun atau singgah. Ya, turun atau singgah. Nah, ada doa khurujul manzil, keluar dari manzil. Keluar dari manzil. Nah, ini perlu kita ilmu ini Pak Jemaah. Keluar dari manzil. Keluar dari manzil biasa diartikan di kita keluar dari rumah. Doa keluar dari rumah gimana Pak? Entah mau ke masjid, entah mau safar. Doa keluar rumah pokoknya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Ini doa keluar manzil. Doa naik kendaraan bukan bismillahi tawakkaltu. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kalau mau doa safar itu panjang itu. Ya. Ya kalau nggak hafal bisa baca secara online boleh. Jadi ada doa khuruj minal manzil. Doa keluar dari manzil. Nah, maknailah manzil ini apa? Manzil itu apa? Tadi kita bilang manzil itu nuzul itu apa? Bisa turun, bisa singgah. Adapun manzil maknanya bisa rumah, kediaman nih. Satu kediaman, bisa juga tempat singgah. Apakah rumah atau kediaman itu adalah tempat singgah? Beda. Apakah tempat singgah itu adalah rumah? Beda. Makanya waktu itu ana pernah baca di kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Syekh siapa? Fikih doa dan zikir karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizallahu taala. Dalam membahas Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, beliau menyebutkan secara makna seseorang juga ketika dia singgah di suatu tempat dan dia mau berangkat lagi, dianjurkan membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Di sini pahami ya jemaah sekalian ya. Ini keseharian kita nih. Bapak sekalian dan ummahat sekalian nih, ya rahimakumullah jami'an. Keluar dari rumah berarti keluar dari manzil kan? Ya. Oke. Bacalah doa pas keluar dari rumah, baca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Suatu ketika Anda ingin keluar ke pasar. Tadi di pagi hari dihikayatkan pasar 1 kilo dari sini ya. Enggak yang agak jauhan Pak, jangan pasar dekat sini. Misalnya mau ke kecamatan lain misalnya. Ya. Ternyata di perjalanan hujan nih. Nah, pas keluar rumah naik motor sampean baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Naik motor kata Nabi fa idza stawaita, ketika kamu sudah istawaita itu atau artinya antum tuh sudah di atas kendaraan dengan duduk enak gitu loh.
Maka bacalah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Di Al-Qur'an juga ada itu. Baca. Tiba-tiba gerimis atau hujan. Lupa pakai jaket pula. Akhirnya mampir di kedai misalnya atau apa bahasanya, warung atau apalah misalnya. Mampir. Ya singgah karena enggak bawa jas hujan, enggak bawa jaket dan seterusnya. Singgah di situ. Pesan kopi atau apalah biar hangat ya. Duduk ya. Taib. Ini manzil bukan artinya makanan nuzul tempat singgah. Tapi bukan berarti ini rumah. Ya. Nah, hujan reda. Ngopi selesai. Maka mau lanjutin kan jalan kan? Keluar dari kedai tersebut berarti itu kharaja minal manzil, keluar dari tempat singgah. Maka bacalah lagi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan itu kan setelah itu naik motor lagi kan? Naik motor lagi, ya kan? Baca lagi subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin dan sampai akhirnya. Ya kan gitu kan kronologinya? Kecuali kalau sampean motor dibawa masuk ke dalam kedai juga ya. Ya nggak usah baca itu lagi ya. Tapi kan ini kan udah lepas dari motor, naik lagi atau mobil naik lagi, baca lagi doa naik kendaraan itu. Ya. Jadi begitu fikihnya ya jemaah sekalian, besok-besok tolong amalkan itu. Baik keluar ke masjid, walaupun rumahnya mohon maaf kalau emang kenyataan di depan sana seberang masjid cuman 5 meter. Kalau bahasa Betawinya tinggal ngesot juga sampai. Ya, jalan pakai kayak jalan kodok juga nyampe ke masjid. Tetap keluar dari pintu rumah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Nah, ada sedikit sekelumit cerita jemaah. Anda melihat satu video di YouTube. Ada seorang mantan santri 4 tahun di pesantren dan dia sekarang murtad masuk agama Kristen. Nauzubillah min dzalik. Jangan merasa aman jemaah sekalian. Doakan anak-anak kita walaupun di pesantren supaya terus dapat hidayah. Zaman sekarang ini ada orang paginya beriman, sorenya murtad, kafir. Sore dan sebaliknya dan seterusnya. Zaman sekarang Masya Allah. Nah, tahu nggak Pak? Apa penyebab dia murtad? Ajib. Lucu bagi anak. Penyebab dia murtad apa? Suatu ketika dia keluar rumah, ya, dia naik kendaraan, dia baca doa. Ternyata di jalan kecelakaan. Mulai dari situ dia nggak percaya sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Gara-gara itu doang. Iya, gara-gara itu doang. Ketika ditanya live, ditanya apa penyebab sampean kok bisa murtad, keluar dari Islam? Saya nggak percaya lagi dengan Allah katanya. Nauzubillah min dzalik. Anak mengucapkan ini memisalkan perkataan dia aja. Nauzubillah di kalam ini. Saya percaya kepada juru selamat, kata mereka Yesus Kristus dan semisalnya. Nauzubillah min dzalikal kalam. Apa penyebabnya? Yaitu tadi ceritanya. Saya nggak percaya sama Allah karena saya udah doa, saya udah minta, tapi kok saya malah kecelakaan. Ditanya sama penelpon, emang sampean ketika itu baca doa apa? Kata dia, saya baca doa naik kendaraan. Sok kayak gimana doanya? Begini, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kata yang telepon, ya pantesan aja ente salah doa. Itu doa keluar rumah, ya. Bukan doa naik kendaraan. Oke lah, anggaplah. Itu sampai situ percakapannya. Ada di sini. Ya salam, udah salah nyalahin Allah pula. Kan gitu. Maka kemudian Anda dalam hati kemudian berpikir, ya Allah, ini Allah. Memang hidayah milik Allah. Seandainya pun dia berdoa seperti itu, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Harusnya dia itu betul-betul mensanubarikan apa yang dia ucapkan dari doa itu. Ayo sok kita artikan Pak. Bismillahi artinya dalam kitab tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan li Ayil Ahkam Jami'ul Bayan keterusannya Anda lupa. Jami'ul Bayan karya Imam At-Tabari jilid pertama ketika beliau menjelaskan makna bismillahirrahmanirrahim, beliau menyebutkan bismillah artinya usammi tasmiyatan, ya, yaitu saya menyebut nama Allah. Makanya diterjemahkan bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. Bukan dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya, apa arti tawakal, Pak?
tawakal itu adalah i'timadul qalbi 'alal khaliqi bi ikhtiyarin wa akhdhil asbab asy-syar'iyyati. Ya. Yaitu menyerahkan tawakal adalah i'timadul qalbi 'ala Allah, yaitu menyandarkan i'timadul amri 'ala Allah, menyandarkan perkara ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari ngapain? Ikhtiar, usaha dan mencari sebab-sebab yang syar'i itu. Ya. Nah, dia dalam tawakal itu Allah artikan saya serahkan perkara ini kepada Allah. Artinya saya serahkan keputusan Engkau ya Allah, bagaimana nanti di jalan, gitu kan ya? Saya serahkan apa yang terjadi nanti, saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Itu kan berarti apa? Udahlah, apa yang terjadi nanti itu ketentuan Allah. Itu makna tawakal, Pak. Maka kalau seseorang dia bilang saya tawakal sama Allah, tapi ketika Allah kasih ini dia nggak terima, dia berarti nggak tawakal. Dia nggak terima, soalnya tawakal itu kan menjadikan Allah lah pengatur semua ini, biar Allah yang ngatur. Apa yang terjadi udah saya terima, itu tawakal, Pak. Sidqul i'timad, betul-betul jujur dalam menyerahkan perkara kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tiada pergerakan apapun, perubahan apapun, dan tiada kekuatan apapun melainkan dengan sebab Allah Ta'ala. Maka okelah, pahami itu doa. Kalaupun terjadi kecelakaan dan dia sudah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, maka apa yang terjadi di kecelakaan itu kan Allah ya Ta'ala yang mentakdirkan, udah diterima aja. Gitu Pak, paham nggak Pak di sini Pak? Begitu pula kita jemaah sekalian. Ini salah pahamnya orang kafir, orang yang murtad tersebut. Udah syuruk Pak? Belum syuruk. Isya. Bagaimana Pak? Kita azan dulu terus mungkin sedikit waktu isya. Azan dulu terus nunggu sambil nunggu qomat gitu ya, kajian. Atau kita selesaiin aja sekarang atau gimana? Selesaikan aja dulu. Azannya kapan Pak? Oh gitu. Jadi ini terserah saya nih. Oh sampai jam 10 ini kalau gitu. Kira-kira berapa menit dikasih waktu Pak? Nggak ketahuan. Tawakal aja Pak ya, tawakal aja. Serahkan kepada Allah. Ya, jadi kalau ternyata Allah takdirkan sampai jam 9 ya jangan ngedumel ya, tawakal Allah. Baik. Ya insyaallah sebentar lagi insyaallah. Mohon waktunya. Jadi jemaah, jangan salah paham terhadap doa tersebut. Ketika kita katakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, berarti Anda sedang menyerahkan keputusan pada Allah. Dan ketika Allah berikan suatu keputusan, jangan dianggap keputusan itu keputusan buruk, walaupun kelihatannya buruk. Enggak, itu berhikmah semuanya. Terima aja. Contoh misalnya, kita punya anak di pesantren, ya Pak ya. Insya Allah kalau pesantrennya bagus, cetakan juga pada bagus lah. Pokoknya keluar dari situ Masya Allah, ya kan? Kira-kira Bapak mengharapkan anak-anak Bapak di pesantren itu jadi anak nakal atau anak soleh Pak? Ya soleh, ya kan? Nah, astaudiukumullah, saya menitipkan engkau kepada Allah untuk agamamu, kebaikanmu, amalan solehmu. Nah, saya tawakal kepada Allah, saya serahkan urusan kepada Allah Ta'ala, biar Allah yang ngatur, kan gitu. Qadar Allah, suatu ketika di suatu hari yang tenang di desa Sumberjo, di rumah terkirim ada surat dari pesantren. Anak Bapak bernama ini telah melanggar ketentuan pesantren gini-gini, akhirnya dihukum. Rasanya gimana hati? Ya Allah, anak saya kenapa? Kok kamu kayak gitu Panjul? Kok kamu kayak gitu Panjul? Kan Bapak kan pengen kamu soleh, kok kamu digundulin? Ya. Ini sebenarnya pengalaman saya sih Pak ya. Dulu saya digituin, digundulin. Orang tua saya nangis-nangis. Tapi tetap terima, harus terima. Maksudnya terima takdir Allah, sabar. Kan katanya kan tawakal tu Allah. Tawakal sama Allah, sabar. Terima dulu, ada hikmahnya kalau kita mau husnudzon sama Allah Ta'ala. Bahkan Pak, kalau misal saya dan semoga tidak, ternyata lulus pesantren nih anak tetap aja bandel. Jangan mempertanyakan Allah.
Ya Allah, saya kan sudah minta sama engkau ya Allah, kok malah dibandelin nih anak? Enggak, jangan ngomong kayak gitu. Ada ayat Allah Ta'ala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak dipertanyakan tentang apa yang Allah perbuat, tapi manusialah yang harusnya ditanya nanti. Maka jangan mempertanyakan dan menggugat takdir Allah kalau memang kita tawakal dan menyerahkan perkara kepada Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dengan tawakalnya, beliau berikhtiar menempatkan 2 sahabat di mulut lembah. Nah, ini namanya akh bil asbab, yaitu mengambil sebab keamanan. Kemudian faedah berikutnya dari hadis yang mulia ini, jemaah sekalian, dianjurkannya salat sunnah mutlaqah. Ini sepertinya saya sudah sebut juga tadi pagi ya. Salat sunnah mutlaqah dalam keadaan apapun kecuali di waktu-waktu terlarang. Seperti kapan? Yaitu salat sunnah mutlaqah tidak boleh di waktu-waktu terlarang. Seperti contoh, yaitu ketika matahari terbit sampai meninggi, ya, itu kira-kira 15 menitan atau 10 menitan. Baru setelah matahari meninggi itu waktu syuruk atau awal waktu duha. Itu 10 menitan itu dilarang salat sunnah tanpa sebab. Kemudian ketika matahari tepat di atas kepala kita sehingga tanpa bayangan sampai waktu zuhur, itu juga kira-kira 10 sampai 15 menitan. Kemudian waktu-waktu menjelang maghrib itu dilarangnya salat sunnah mutlaqah. Ada juga 2 lainnya tapi kita tidak sebutkan semuanya. Maka dianjurkan salat sunnah mutlaqah. Dan yang namanya salat sunnah mutlaqah bebas. Ya, bebas memilih surat mau panjang mau pendek. Dan tentu lebih afdol 1 surat setelah Al-Fatihah, 1 surat sempurna. Kalau tidak pun silahkan. Dan boleh juga misalnya sampai dalam rangka murajaah, tidak ada masalah, malah bagus itu. Nah, di sini keadaannya tadi kan kita lihat siapa yang lagi sholat tadi? Orang sahabat Ansar ya. Yang tiduran sahabat Muhajir. Ya. Tercelakah sahabat yang Muhajir ini? Enggak juga. Kenapa tidak tercela? Karena memang tidak diperintahkan khusus untuk sholat. Yang mau sholat sok silakan, yang tidak ya enggak apa-apa. Gitu loh. Dan mungkin saja sahabat Muhajir ini beriltija, rebahan itu karena capek, ya enggak masalah. Dan mungkin saya sahabat Ansor ini karena dia memang lagi pengen sholat, ya alhamdulillah silakan, dua-duanya ala khair insyaallah. Dan dua-duanya ada dalam jihad. Ya, ada dalam ribat, menjaga kaum muslimin dari musuh-musuh Allah Ta'ala. Tapi yang ajaib memang sahabat Ansor ini, Masya Allah, beliau kena apa? Panah. Bukan hanya sekali jemaah, 3 kali. Kita ini baru risih gatal sedikit aja udah garuk-garuk. Lah ini kena panah sampai berdarah loh. Dan mungkin saja kena juga sampai tulangnya masuk juga itu. Lah panah kok. Dan nggak mati, mungkin kena tangannya mungkin. Dan itu masih sempat apa? Dicabut. Dicabut. Dipanah lagi. Kena lagi. Dicabut lagi. Ini ada faedah. Di antara faedahnya adalah bolehnya melakukan gerakan luar sholat di dalam sholat karena darurat. Bolehnya melakukan gerakan non sholat di dalam sholat karena darurat. Contoh, mencabut anak panah yang masuk ke daging kita. Ya ini insya Allah nggak terjadi kita ya Pak. Jangan sampai separah ini. Ya. Contoh, menggaruk tempat yang gatal. Dan ini gatalnya udah parah. Ya boleh sedikit aja, jangan keterusan tapinya. Boleh. Ya jadi tadi apa faedahnya? Bolehnya melakukan sesuatu di luar sholat, bolehnya melakukan sesuatu bukan gerakan sholat di dalam sholat karena kebutuhan atau darurat, boleh. Ya. Tapi ada pertanyaan di sini jemaah. Ada pertanyaan. Nah, ini mungkin faedah bagus nih insyaallah. Bagaimana kalau kita akan dianjurkan salat menghadap sutrah, ya kan ya, sutrah Pak, paham sutrah Pak? Ya, pembatas supaya orang tahu kita lagi salat ya.
Ya, sutroh baik berupa tas, berupa apa gitu. Itu sunnah menurut jumhur ulama. Tapi sebagian ulama minoritas seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mewajibkan. Taib. Dianjurkan menghadap ada sutroh. Boleh nggak sutroh kita adalah manusia yang sedang duduk menancap di depan? Boleh tidak? Boleh selama dia nggak menghadap ke kita. Kalau menghadap kita jangan Pak, itu makruh kata para ulama. Ya, dia ngadep kita sholat ngadep dia. Lah, ini kayak nyembah dia walaupun ini makruh tapi jangan. Oke. Ya. Enggak perlu diperagakan kan ya? Ke gambar ya? Apa perlu diperagakan? Ya, misalnya di sini nih. Ini meja nih, sutra nih. Ada ikhwan sholat di situ, menghadap sini. Panitia tiba-tiba apa? Membawa meja ini, memboyong meja ini. Kosong dari sutra nih. Ya. Pertanyaannya, apakah dianjurkan untuk dia maju mencari sutra? Itu pertanyaannya, sob. Silakan. Yang jawab benar tidak saya kasih apa-apa. Ayo. Maju. Bapak bilang maju. Saya pengen yang jawaban yang tidak mainstream. Ini udah banyak nih yang bilang maju. Ayo, siapa yang bilang tidak usah maju? Sok siapa nih? Takut salah, Pak? Jangan tahu salah, jawab aja. Saya benerin nanti, benar. Nggak ada yang mau jawab itu ya? Ya. Suatu ketika anak ada cerita sedikit. Anak lulus di Lipia ketika anak kuliah di Lipia. Kita sholat waktu itu di musala Lipia. Ya. Tapi ketika itu sholat ba'diyah. Nah saat itu anak di samping Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad, hafizahullah. Beliau ketika itu lagi mengunjungi maktabah perpustakaan Lipia. Dan beliau sholat zuhur di situ. Nah pas sholat ba'diyah ada sedikit peristiwa kecil tapi berfaedah buat ana dan menjadi pedoman juga buat ana. Beliau waktu itu beliau di sebelah sini atau lupa ana, pokoknya dekat ana lah samping ana. Hafizallah. Ada ikhwan salat di situ. Salat sunnah ba'diyah zuhur. Dan sutroh dia seorang manusia. Ya mahasiswa, maksud saya mahasiswa, teman-teman kita juga ya. Yang juga lagi salat. Ya, paham enggak Pak ya? Sutrohnya adalah mahasiswa lain depannya yang lagi sholat juga kan. Nah setelah mahasiswa di depannya sholat selesai, kan kosong dari sutroh dia. Kosong dari sutroh. Kemudian mahasiswa yang kosong dari sutroh ini, dia pun jalan maju, mencari sutroh di depan sana, agak jauhan sana. Udah selesai. Selesai itu, pas itu Ustaz Abdul Hakim manggil dia. Ta'al itu apa? Kemari, ya. Kemari. Ayo Ustaz. Assalamualaikum Ustaz ya. Antum tadi ngapain? Bingung dia tadi. Ada apa ya Ustaz ya? Tadi antum ngapain maju-maju kayak gitu? Anda nyari sutroh Ustaz. Enggak ada dalilnya. Kalau antum kehilangan sutroh, antum jalan pada saat sholat kemudian cari sutroh. Enggak ada contohnya. Paham enggak ikhwan sampai sini? Ya, sampai sini paham ya? Jemaah di sana paham enggak? Paham ya? Yang di sana paham ya insyaallah ya? Misal ada ikhwan sutrohnya adalah tiang ini. Kemudian tiang ini hilang misalnya. Jalan dia ke sini. Enggak usah, udah situ aja udah salat. Karena enggak ada dalil khusus yang ada di antara salaf kita yang setelah sutroh hilang atau entah karena ditiup angin atau orangnya hilang atau dibawa atau gimana, kita jalan kemudian enggak ada dalil. Oke? Jadi besok-besok kalau misalnya seperti itu ya nggak usah cari. Adapun ketika kemudian ternyata ada orang lewat di depan sana, selama dia tidak melangkah di tempat sujud kita, maka udah biarin aja dia lewat, nggak masalah. Maksudnya nggak masalah sini, nggak usah kita cegah. Karena disyaratkan kita mencegah orang yang melewati kita yang di area tempat kita sampai kita sujud saja. Adapun depan-depannya enggak usah, orang mau lewat depan sana 3 meter, kita lari, jangan lewat gitu. Ya enggak lah, sini-sini aja, udah. Enggak ada sutra, ya khalas, qadarullah udah dibawa sama orangnya, kan gitu ya. Itu diantara faedahnya jemaah sekalian, ya. Oke. Sebenarnya Anda enggak ada terfikirkan sampai ke situ ya. Tadi sampai mana faedahnya kok sampai situ ya. Tapi insyaallah berfaedah insyaallah. Kemudian diantaranya adalah masalah faedah khusyuk dalam salat. Ini ada nuqtah muhimmah, titik penting
di antara penyebab khusyuk dalam salat adalah ini, cinta kepada apa yang dia baca. Cinta kepada apa yang dia baca, ya. Atau cinta kepada apa yang dia dengar dari Al-Quran, ya. Entah suka karena nadanya, entah suka karena faham maknanya, dan ini lebih afdol, jauh lebih afdol. Ini jauh lebih afdol. Suka Al-Quran karena tahu maknanya jauh lebih afdol daripada suka sama Al-Quran karena sebatas nadanya. Maka sangat dianjurkan mempelajari makna dalam Al-Quran, jemaah sekalian. Jangan cuma terkesima dengan nada. Nada bagus. Nabi SAW mengatakan zayyinu aswatakum bil Quran. Sahih. Yaitu hiaskanlah suara-suara kalian dalam membaca Al-Quran. Ya. Begitu. Maka dianjurkan kita untuk mengiramakan Al-Quran dengan irama yang sesuai, yang baik. Itu bagus. Tetapi pemaknaan afdol. Dan lihat di sini sahabat Nabi SAW menjawab, kenapa kok kamu nggak ngasih tahu saya pas di panah? Apa kata beliau? Kuntu fi suratin aqra'uha falam uhibba an aqta'a. Ya, afwan. Kuntu fi suratin aqra'uha, di sini maksudnya saya lagi baca surat yang saya suka. Dalam redaksi lain ini redaksinya kurang ini. Ya. Saya lagi baca surat yang saya suka. Ya, boleh nggak saya tanya jemaah, surat yang sampean suka? Pak Imam, Syekh Imam, surat yang paling sampean suka dari Pak Imam dulu. Sejujurnya. Tafadhol. Qul a'udzu binas. Ya nggak apa-apa sih, ya bukan berarti meremehkan. Sok silakan. Alakumut takatsur. Ya bagus juga, nggak apa-apa. Itu sih. Bapak sendiri? Jangan-jangan sama ya, karena sering dengar. Ya, alakumut takatsur itu surat yang masya Allah, Pak, tidak bisa diremehkan karena akhirannya sebagaimana tadi maghrib di rakaat pertama atau kedua pakai itu. Itu ada akhirnya itu menohok banget loh jemaah. Tsumma tus'alunna yauma idzin anin na'im, kalian pasti akan ditanya semua dari setiap kita. Akan ditanya kenikmatan. Dan ana melihat jemaah, kenikmatan yang bapak-bapak dan ibu-ibu dapatkan di desa ini, kenikmatan yang ana belum pernah melihat sama sekali di desa lainnya, bahkan apalagi di kota. Kenikmatan udara seperti ini jemaah. Coba sok silakan ke Bekasi, daerah teman-teman saya itu. Masya Allah. Panas. Ya, ana nggak mau nyebut Jakarta ya. Jakarta juga ya. Masya Allah. Jauh Pak. Keringetan doang di sana isi, banjir keringet. Sampai sini kita yang orang-orang sana kedinginan. Masya Allah. Ini nikmat. Pemandangan dan kejernihan, kebersihan dan seterusnya. Belum lagi anak-anak yang disekolahkan dengan mudahnya, ekonomi yang Allah Ta'ala mudahkan. Ya Masya Allah. Tapi ingat, bakal ditanya. Maka ini bagus Pak Imam kalau misalnya beliau sering membaca itu. Mungkin maksudnya adalah ayo kita introspeksi diri dan melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, Bapak juga alakumut takatsur juga, Pak. Kalau panjenengan, Bapak surat yang paling Bapak suka? Nggak bisa jawab karena suka semuanya Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Panjenengan? Qul huwallahu ahad. Ada ini surat yang nggak bisa diremehin loh Pak. Surat yang sebagai ada orang kafir tiba-tiba masuk Islam gara-gara surat ini. Membantah akidah Nasrani dengan kalimat singkat. Bahkan ada seorang Nasrani Pak masuk Islam gara-gara bismillah saja bismillah. Pas dia nanya ke orang Islam, apa sih arti bismillah? Kok orang Islam selalu bismillah? Arti bismillah menyebut nama Allah. Langsung masuk ke hatinya. Hanya itu menyebut nama Allah. Ini baru yang benar kata dia. Selama ini saya tuh kalau minta sama Tuhan mesti yang saya sebut nama Yesus. Padahal saya meyakini Tuhan sebenarnya bukan Yesus. Kenapa harus ke Yesus dulu? Ini disebut tawassul syirki. Tawassul yang syirik. Ke Yesus dulu baru ke Tuhan. Kenapa enggak langsung bismillah langsung ke Allah? Langsung dia ini benar nih monoteisme yang benar nih. Gitu. Karena sebagian orang Kristen mengaku agamanya monoteisme, tauhid, padahal enggak, syirik. Ada cerita juga tentang Qul huwallahu ahad, Pak. Ya, sedikit saya cerita ya. Ini mungkin terakhir insyaallah, setelah ini kita salat insyaallah. Cerita ini kita dapatkan dari Syekh Abdul Razzaq hafizallah. Suatu ketika beliau ada seorang bapak tua sekali orang Arab.
datang ke beliau hafizahullah dalam keadaan menangis. Ada apa Bapak? Ditanyakan sama Syekh, ada apa Pak? Kok bisa nangis begini? Laki-laki Pak, kalau udah nangis berarti ada sesuatu yang terpendam sejak lama. Apalagi kalau laki-lakinya ini sudah berusia tua. Wah ini pasti ini nangisnya ini nggak macam-macam. Pasti ada sebab yang luar biasa nih. Kenapa Bapak menangis? Saya menangis Syekh karena sepanjang hidup saya cuma hafal setelah Al-Fatihah, saya cuma hafal Qul huwallahu ahad. Saya nggak ngomongin Bapak, saya nggak beliau. Mohon maaf, bukan Bapak. Ada orang di sana di Arab sana. Dan Bapak itu menangis. Sehingga saya kalau sholat sunnah, ya kulhu aja. Sampai saya seusia gini, saya nyesel kenapa masa muda saya nggak menghafalkan ayat atau surat lain selain qul huwallahu ahad. Nangis Bapak itu nyesel. Dan kita maklumi beliau udah nggak bisa lagi ngapalin lagi ya karena usia. Maka Syekh kemudian berkata dalam ceritanya, seketika saya mengingat itu ketika itu subuh tuh. Setelah subuh, saya mengingat tadi ada tulabul ilm, sebagian penuntut ilmu yang saya lihat dengan mata kepala saya, kata Syekh Abdul Razak. Di waktu subuh, menjelang subuh masih pada tidur, padahal mereka hafal Al-Quran. Masih pada molor di waktu subuh, padahal mereka hafal Al-Quran. Allah, ana merasakan Bapak ini lebih mulia daripada para hafiz tersebut. Artinya apa jemaah sekalian? Walaupun cuma qul huwallahu ahad hafalannya, tapi kalau bisa jangan sih, kalau bisa jangan. Gimana ya, nggak bagus juga ya. Ya walaupun hafalannya sedikit, tapi dalam pemaknaannya dan suka dengan ayat tersebut dan betah sholatnya dengan ayat tersebut, itu jauh lebih afdal jemaah sekalian daripada orang yang sekedar menghafal tapi nggak ada isinya. Betul dia baca Al-Quran, nggak ada isinya. Khawatirnya Al-Quran menjadi hujjatun alaih, akan menjadi tuntutan buat hari kiamatnya dia. Kalau nggak ada isinya jemaah. Maka kalam Allah ini yang dibacakan oleh sang imam, dibaca oleh kita saat sholat sunnah atau sholat fardu, itu walaupun qul huwallahu ahad, jangan cuma sebagai ritual kebiasaan saja. Tapi maknai qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Maknai benar-benar jemaah. Sebagaimana sahabat ini mencintai suatu surat yang dia sampai terpanah 3 anak panah, dia cabut dan dia teruskan sholatnya demi mengungkapkan, demi membetahkan diri dalam cintanya terhadap ayat tersebut jemaah sekalian. Ayo sok silakan. Bisa nggak kita melakukannya malam ini misalnya? Ya. Mungkin surat ba'diyah atau mungkin surat tahajud dan seterusnya. Apa surat yang sampean suka? Ya, ana tadi nggak menanya apa yang surat yang sampean hafal, apa surat yang sampean suka? Saya suka surat Ar-Rahman misalnya. Tapi saya nggak hafal. Ya udah, pas qiyamul lail buka HP, aplikasi Al-Qur'an, baca. Setelah Fatihah baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan dan seterusnya baca. Kalau emang betul sampean suka itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ana dan juga antum ahlul Quran dan menjadikan keturunan-keturunan kita sebagai hafiz Al-Quran yang menjaga kemurnian ayat-ayat Allah dan syariatnya dan mengumpulkan kita semua dan keluarga kita semua dalam jannah insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.